Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan Google semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, makin kesini para penggugat ijazah Pak Jokowi ini makin kelimpungan, makin panik dan lain sebagainya. Bagaimana tidak, mediasi gugatan ijazah palsu Pak Jokowi di Pengadilan Solo deadlock. Artinya apa? Kubu Pak Jokowi ini akan tolak damai dan tentunya proses hukum akan terus berlanjut. Efeknya apa? Yakni para penggugat ijazah tersebut kini malah menggugat Pak Mahfud MD. Dikarenakan apa? Dikarenakan Pak Mahfud MD kemarin itu menyuarakan bahwa pengadilan itu nggak harus menerima aduan ijazah palsu Pak Jokowi. Alhasil Pak Mahfud MD dilaporkan karena menurut penggugat ijazah palsu tersebut, Pak Mahfud MD sudah mempengaruhi hakim. Makin kocak saja ya. Dan tentunya makin panik, takut kalah di pengadilan dan di proses hukum. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Soal ijazah presiden ribut sampai sekarang, masif sekali gerakannya. Keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar, pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat nerima ini karena bukan wewenang. Sidang saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bahan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya, saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Lucu memang penggugat ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, Anda berbicara Pak Mahfud telah melampaui wewenangnya hakim. Loh, bagaimana dengan Roy Suryo CS yang saat ini keluar menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, padahal Roy Suryo mengatasnamakan ahli, belum melihat ijazah asli Pak Jokowi dan itu hanya ijazah dari sosmed. Ini kan sudah melampaui batas. Kok Anda malah membela Roy Suryo? Kocak ini Pak pengacara. Lanjut, ini pengakuan dari pengacara Pak Jokowi yang menolak untuk damai. Lihat selengkapnya ya. Sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik. Secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan
klien saya, Bapak Insinyur Hadi Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam menilai kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat kualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu. Menolak mediasi berarti itu. Bagaimana, Mas? Menolak mediasi berarti itu. Mediasi kami kalau menolak bukan. Mediasi kami tetap memenuhi karena itu bagian dari hukum acara sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Akan tetapi dalam mediasi tersebut kami mohon kepada mediator agar dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru berharap agar perkara ini berlanjut, ya, berlanjut apapun konsekuensinya, karena sesuai dengan posita gugatan penggugat, dia akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Justru saya ingin mengetahui ijazah palsunya yang dengan Pak Jokowi itu yang mana, berarti kan penggugat yang tahu, ya, karena tergugat tidak pernah menggunakan ijazah palsu, sehingga sudah tepat apabila kami justru memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan tentang ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi itu yang mana. Saya ingin tahu. Sebab kalau perkara ini tidak berproses, ya, dalam pemeriksaan oleh majelis hakim pemeriksa perkara, justru isu-isu, ya, tentang ijazah palsu itu nanti justru akan selalu menjadi bola liar. Dan ini benar-benar klien saya, Pak Jokowi, merasa terserang, ya, merasa diserang atas kehormatan, nama baiknya, harkat dan martabatnya. Dan kemarin sudah saya sampaikan apa yang dilakukan oleh penggugat ini adalah merupakan suatu tuntutan yang bersifat inkonstitusional, ya, melanggar konstitusi, termasuk melanggar HAM. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih.